Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi waffaqa man sa'a min khalqihi bifadlihi wa karamih wa khadala man sa'a min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi. Ahlan wa sahlan guru kita alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatid wa asatidah wal qurama, para alim, wabil khusus para asatidah, para hujjat yang tergabung di PMMI wabil khusus Jakarta Timur. Ini akhina fillah Ustadz Fahrul wa abangda Ustadz Ahmadu. Mudah-mudahan keduanya Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dibekahkan rezekinya. Mudah-mudahan bisa nambah apa tuh, kencang madu ibu. Nah, terserah dah. Yang itu ikutin ketua DKI abang kita ya Ustadz Samsul Anwar. Beliau juga mudah-mudahan kita doain mudah-mudahan berkah. Para asatid semuanya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan cinta kami. Mudah-mudahan kumpulnya kita di pagi hari ini menjelang siang sebagai asbab turunnya cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin ya minta kalam duluan ya kepada guru-guru semuanya, mohon maaf. Ya bukannya saya nggak sopan, sekali nongol minta ngomong duluan. Ya apalagi bilang tadi tausiah, jangan tausiah, rumahnya serem banget kita kalau suruh tausiah. Di sini ada guru-guru anak semua. Ya, saya nggak pantas sebenarnya. Ustadz Fahrul aja ngerendeng mulu kayak ikan cupang suruh ngomong katanya. Ya, tapi insyaallah saya masami'na wa ta'na ma guru. Ya, Ustadz Fahrul, saya maafin, alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa hadir walaupun ya cuma sebentar. Ya tadi sudah sebutkan nama saya Ismail. Ya, mabit ana di Keramat Jati, asal dari Bangkalan Madura. Dan ya alhamdulillah saya ketemu saudara saya, cuman dia rada ngetang kalau kata orang Betawi. Maduranya rada ngetang, saya rada ngulon. Ya alhamdulillah dengan izin Allah. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa. Insyaallah apa yang kita niatkan pada hari ini mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hasatid wa asatidah, alhamdulillah kita hadir di sini. Kita sudah tahu acaranya apa, istighosah untuk negeri yang tercinta, juga sekaligus maulid dan pertemuan bulanan PMMI Jakarta Timur. Alhamdulillah yang hadir banyak banget, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya kedepannya lebih banyak lagi. Ustadz Farul ya, Abang Da Ahmadu ya, insyaallah. Tapi tidak apa, ini adalah wujud cinta kita, cinta kita kepada sesama saudara kita, dan terutama cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini bentuk cinta. Semua bisa Pak berbicara, aku cinta kepadamu, aku cinta kepadamu, aku cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah Rasul
mengakui cinta kita kepada beliau. Kita bisa ngaku, ya Ismail, ente cinta ke Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah. Saya cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menjadi dasar pertanyaan kita, apakah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, mengakui cinta kita kepadanya? Tahu nggak? Rasul itu ngakui enggak? Ini yang repot, Pak. Repot. Saya boleh ngaku, ya, boleh ngaku kalau saya, tapi belum tentu diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan khawatir, ya, jangankan orang alim, semua pengen mengaku diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya yang cinta kepada beliau. Bahkan pencoleng pun, pencuri pun, masya Allah, nggak ada. Ya, walaupun sebadung-badungnya dia, senakal-nakalnya dia, pasti ingin diakui oleh baginda Nabi Muhammad sebagai umatnya. Makanya nggak salah Rasulullah SAW dalam sabdanya, kullu ummati yadkhulunal jannah, kata beliau, setiap umatku semuanya akan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ya, ini janji Rasul, semua umatku akan masuk ke dalam surganya Allah, illa man aba, kecuali yang kata orang Jawa ama bilang, kecuali sing emoh. Kata orang Jawa bilang boten purun. Kata orang Madura bilang lo gelem. Kata orang Betawi mah ogah. Ya. Kata orang Sunda mah apa tuh? Ya, entah, masya Allah. Illa man aba. Ternyata kata Rasulullah, semua umatku akan masuk ke dalam surgaku, kecuali orang yang nggak mau. Masa ada sih Pak Ustadz yang nggak mau dalam masuk surganya Allah? Ternyata banyak yang tidak suka masuk surganya Allah, ternyata banyak. Contohnya apa? Lihat kenyataannya dalam kehidupan kita. Diperintahkan oleh Allah suruh sholat, banyak meninggalkan. Suruh zakat, nggak mau, hitung-hitungan. Suruh sedekah, ntar dulu sayang. Suruh puasa, lagi halangan. Dan lain sebagainya, alasan-alasan. Suruh rukun sama tetangga, romanya susah banget. Beda bendera sedikit, dia mau berantem. Ya, yang di sini takbir, yang sono diam. Ini suruh rukun kita, susah. Bagaimana kita mau akan masuk ke dalam surganya Allah? Jangan pernah ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sesama saudaranya berantem pun, nggak pernah rukun. Gara-gara beda pilihan dia berantem. Ketua DKI dia nganan, biarin aja dia jebur comberan. Kalau tolong tinggalin aja dia. Sewu. Ya, kayak begitu aja suruh rukun, padahal udah jelas. Dalam konteks dalam agama Islam, Rasulullah menjelaskan, man kana yu'minu bil yaumil akhir falyukrim zahruhu, suruh muliakan. Ya, tetangga kita nih rukun. Ya, kemarin kita dikit-dikit berantem, beda pilihan. Ya, saya nggak banyak pesen. PMI ini saya cuma kerjaannya monitor terus deh. Ya, saya lihat-lihatnya monitor aja dah. Yang mau datang silakan ke rumah makan sate. Alhamdulillah. Ya, saya mah welcome aja, monggo. Ya, Ustaz Madu kemarin dia udah makan bungkus lagi. Allah. Menang banyak dia, diamplopin pula lagi kita. Orang mah kiai mah didatengin diamplopin, ya kita yang ngamplopin. Tahu orang mana itu? Orang asal ciplak begitu. Barangnya 2 lagi, dirobek lagi. Masya Allah. Ya, para asatidz itu tidak mohon maaf. Saya suruh ceramah ya begini lah isinya, enggaknya mulu.
Makanya saya mohon maaf, bukan ceramah ini dah, kita ngomong aja nganyol. Ya walaupun sedikit memang, mohon maaf saya nanti akan langsung rukhsah. Ya, ini. Yuk, jangan sampai dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam illa man aba. Jangan termasuk golongan yang tidak mau masuk ke surganya Allah. Ya, cinta memang butuh pengorbanan. Cinta harus punya bukti. Jangan pernah ngaku umatnya Nabi Muhammad tapi kelakuannya tidak Muhammad. Dikit-dikit kita ya orang yang paling benar, dikit-dikit kita orang yang paling suci. Ya, mohon maaf. Kita ini memang dasarnya kalau cinta kepada seseorang, ini kepada ibu-ibu nih. Ya. Dulu sebenarnya kalau jatuh cinta sama lakinya, suaminya itu ada penyaringannya nggak sih sebenarnya? Hah? Kenapa bisa demen sama laki? Ada nggak? Oh, kenalan dulu, alhamdulillah. Tidak kenal maka tidak sayang ya Ustazah ya. Masya Allah. Ternyata para asatid wal asatidah, kita itu cinta kepada seseorang sebenarnya pada umumnya ada 3 faktor. Ada 3 faktor. Yang pertama apa? Al-jamal. Yang kedua al-kamal. Yang ketiga an-nawal. Apa ketiganya? Yang pertama al-jamal. Sudah barang tentu kalau kita cinta kepada seseorang akan kita lihat kecantikan dan ketampanannya. Masya Allah. Pasti kita akan jatuh cinta kepada seorang tersebut. Betul. Iya, Masya Allah itu perempuan cakep banget itu. Polesannya, ya Allah, tebal banget itu kalau digoncengin, maur semua itu bedak. Ya, murak kalau orang Betawi murang. Tuh, apa? Lantaran jamal, keindahan, kecantikan dan ketampanan. Kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad nggak salah kalau kita lihat ceritanya, kisah-kisah yang berada di buku-buku maulid, di kitab-kitab maulid. Berapa begitu tampannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak salah kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, Masya Allah, kalau diwujudkan wajahnya, dinampakkan wajahnya. Nurun ala nur, wajahnya itu cahaya di atas cahaya. Dulu Al-Habib, guru mulia kita, Habib Salim Tuhun Nanas, dulu pernah ditanya, ada salah satu jamaah, Bib, apa benar ketika baca maulid Rasulullah itu hadir? Padahal kalau kita hitung, kita lihat di Jakarta ini yang ngadain maulid satu malam itu bisa 10-20 tempat. Apakah bisa Rasulullah bisa datang satu waktu? Gampang beliau jawabnya. Ente lihat matahari. Ente sekarang berada di Cawang. Ente pergi ke Tendean. Kira-kira itu matahari masih ada apa enggak? Masih ada enggak? Ente pergi lagi ke Ciputat. Matahari masih ada kagak? Masih ada, guru. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun engkau membaca menyebut nama beliau, beliau akan hadir. Makanya enggak salah dalam kalimat ketika kita marhabanan, anta samsun anta badrun. Memang benar Rasulullah itu seperti matahari dan rembulan, menyinari di mana saja umatnya yang menyebut nama beliau. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Jamal, cinta kita kepada seseorang lantaran kecantikan dan ketampanan. Yang kedua, Al-Kamal, karena Allah kita ngelihat orang itu, Masya Allah tampan banget dah, Bang Warso, Ustadz Aipul, Masya Allah tampan banget, manis lagi orangnya. Ya, kayaknya sempurna. Masya Allah, usaha ada, rumah kontrakan banyak. Ya, kan gitu, sempurna banget udah, Masya Allah udah. Kalau kita melihat seseorang, ya Al-Kamal, sempurna, Masya Allah makin jatuh cinta kita. Ini perempuan, Masya Allah bulu matanya lentik banget.
Kalau buat main prosotan anak kita enak banget kali itu. Masya Allah. Sempurna. Yuk kita lihat kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena kesempurnaan beliau. Gak ada yang bisa mengalahkan manusia di alam dunia ini kesempurnaannya beliau. Maka kita pasti jatuh cinta kepada beliau. Yang terakhir singkat kata, an-nawa. Karena apa? Karena kedermawanan. Karena orang mudah tangan, ringan tangan untuk memberikan. Kalau kita orang lihat, masya Allah, ya, ini khususnya asatidah. Dulu kalau dilancongin sama calon suaminya, ya Allah, demen banget. Tangannya dua-duanya ngepel bawa tentengan. Yang satu martabak manis, yang satu martabak telur. Masya Allah, sate enggak, belum ada. Ya. Ini lantaran apa melihat, masya Allah, royal banget nih orang, makin demen aja. Apalagi mertuanya melihat bawa kendaraan apa, wah ninja lagi pak. Dilihat lagi, wah markir, Fortuner. Masya Allah, makin ada. Buru-buru aja tong cepet tong. Apalagi bawaannya banyak, masya Allah. Makin cinta kita kepada seseorang, orang yang kira-kira gampang tangan memberikan sesuatunya. Harta apa yang dia miliki dia berikan, masya Allah, Allah akan cinta. Dia akan lebih cinta, kita pun akan lebih cinta. Lihat baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang tidak diberikan oleh beliau kepada perjuangan umat Nabi Muhammad SAW. Memperjuangkan agama Allah, hartanya dihabiskan, bahkan istrinya Siti Khadijatul Kubra mensedekahkan hartanya untuk perjuangan umat Islam. Bahkan nggak pernah Rasulullah sampai pulang ke rumah bawa duit. Loh, kalau kita kagak sampai rumah amplop utuh dihitung. Kalau Rasulullah nggak pernah suatu riwayat, mohon maaf, Rasulullah sampai masih ada ketinggalan recehan, dia keluar lagi buru-buru dikasih orang. Kalau kita kira-kira begitu kali. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.